Shalom Bapak Ibu dan jemaat-jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak kita untuk tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih jika pada saat ini Tuhan memperbolehkan kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menjamah setiap kami, kiranya hati kami boleh tenang dan pikiran kami boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan Tuhan, kiranya Engkau dimuliakan di tengah-tengah pemberitaan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu dan jemaat-jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu cara kita untuk menentukan atau menilai sebuah gereja adalah dengan memperhatikan apakah dalam gereja tersebut yang menjadi fokus adalah pemberitaan firman Tuhan. Apakah dalam gereja itu yang menjadi fokus adalah pemberitaan Injil, Injil kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itu akan menjadi salah satu cara kita untuk menentukan apakah itu gereja yang sejati. Nah, begitu juga dengan kehidupan kekristenan kita. Keluarga Kristen, kita juga bisa menilai apakah keluarga ini mengasihi Tuhan, apakah ini adalah keluarga Kristen yang sejati ketika dalam keluarganya ditekankan kebenaran firman Tuhan, atau dalam keluarganya ditanamkan benih-benih firman Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah ketika dalam gereja atau dalam keluarga kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan, sudah ditanamkan, ternyata ada permasalahan lain yang perlu kita gumuli sama-sama, yaitu apakah firman Tuhan itu mereka lakukan? Apakah firman Tuhan itu mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Ada orang yang mau mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak mau memberikan hatinya untuk diubahkan oleh Tuhan. Ketika mereka mendengar firman Tuhan yang menegur mereka, mereka malah memberontak. Oleh sebab itu, kebenaran firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bagaimana cara hidup kita sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia ini dan tindakan apa yang harus kita lakukan. Saya ajak Bapak Ibu dan jemaat-jemaat Tuhan untuk membuka Alkitab di dalam kitab Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-14 sampai 16. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu dan jemaat-jemaat Tuhan, silakan menyimak dalam Alkitabnya masing-masing. Ayat 14, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat 16, lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, pasal ini menceritakan sebuah pidato Yosua, pidato sekaligus perpisahan Yosua kepada bangsa Israel. Mengapa saya katakan perpisahan? Karena di ayat selanjutnya kita akan menemukan di mana Yosua akan meninggal. Dan sebelum
Yosua meninggal, Yosua menyampaikan sebuah pidato kepada bangsa Israel dengan mengatakan bahwa, wahai orang Israel, engkau sudah tinggal di tanah di mana Tuhan menjanjikan, itu tanah Kanaan di mana kamu tinggal dan diami. Sekarang adalah yang menjadi tanggung jawabmu adalah bagaimana kamu tidak akan terpengaruh oleh situasi yang ada. Nah, situasi apa? Di sini dikatakan bahwa situasi di mana mereka tinggal di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Bangsa yang tidak mengenal Allah Israel. Ini tanggung jawab mereka. Dan bukan hanya sampai di situ saja. Yosua juga memberikan sebuah pilihan kepada mereka. Silakan engkau memilih kepada Allah lain, atau lebih memilih kepada Tuhan yang menyelamatkan engkau. Dan Yosua juga menegaskan bahwa di ayat 15 dia memberikan sebuah ketegasan sekaligus teladan dengan mengatakan bahwa aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu dan jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan Kristen kita ini penuh dengan sebuah pilihan. Kita hidup di tengah-tengah dunia ini, kita diperhadapkan dengan banyak pilihan hidup. Di zaman sekarang yang mulai maju dengan adanya teknologi, bahkan dengan budaya-budaya tradisi yang kadang membuat kita menjauh dari Tuhan, dengan kepercayaan nenek moyang kita yang kadang membuat kita tidak lagi mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Sama halnya dengan yang dikatakan Yosua kepada bangsa Israel. Silakan engkau memilih apakah engkau tetap setia kepada Allah yang menyelamatkan engkau atau tidak. Kehidupan kekristenan kita juga kita diperhadapkan dengan banyak pilihan hidup. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan, tetap memandang Tuhan di tengah-tengah masalah kita, atau malah sebaliknya kita meninggalkan Dia? Ada banyak keluarga Kristen, ada banyak orang Kristen ketika mereka mengalami sebuah penyakit, ketika mereka mengalami sebuah penderitaan, masalah hidup, mereka bukan datang kepada Tuhan. Mereka datang kepada siapa? Mereka datang kepada orang pintar, mereka datang kepada dukun-dukun. Mereka minta kesembuhan kepada mereka, bukan datang kepada Tuhan minta ampun dan minta pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu dan jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat kehidupan kita. Apakah kita sudah menjadi keluarga Kristen yang sejati? Apakah kita sudah menjadi anak-anak Tuhan yang sejati di tengah-tengah dunia ini, yang mau tetap memandang Tuhan di tengah-tengah masalah kita? Dan Yosua juga menekankan bahwa di dalam keluarga yang paling penting adalah di dalam keluarga itu mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan sepanjang hidup. Yang artinya bahwa di dalam keluarga kita harus menanamkan benih firman Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, itu tugasnya siapa? Gitu kan? Apakah tugasnya orang tua, tugasnya anak-anak? Dan pastinya adalah untuk menanamkan firman Tuhan dalam keluarga, itu tanggung jawabnya orang tua sebagai wakil Allah di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah keluarga. Bagaimana dengan kehidupanmu, kehidupan keluargamu? Apakah engkau sudah menanamkan firman Tuhan dalam keluargamu? Ketika engkau makan, dimanapun engkau berada, apakah engkau sudah menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anakmu? Itu Alkitab yang mengatakan seperti itu. Apakah dalam keluargamu ada penyembahan? Apakah dalam keluargamu kalian mempunyai waktu khusus untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan? Yosua mengatakan bahwa aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan, walaupun di tengah-tengah situasi yang mungkin mempunyai potensi untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Sama halnya dengan kehidupan kekristenan kita. Dengan zona nyaman yang serba ada sampai saat ini, kadang keluarga Kristen melupakan Tuhan. Dengan kesibukan-kesibukan pekerjaan dan lain sebagainya, kadang kita melupakan Tuhan.
sehingga waktu untuk beribadah kepada Tuhan tidak ada. Ya. Apakah itu dikatakan keluarga Kristen? Tidak. Keluarga Kristen adalah keluarga yang mengasihi Tuhan, yang mau menjadi dasar keluarga mereka, fondasi dalam keluarga mereka adalah firman Tuhan. Ya. Bapak, Ibu, dan jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, ketika firman Tuhan sudah disampaikan, seperti yang saya sampaikan pada saat ini, kita memiliki respon yang berbeda. Ada yang mau mendengarkan dan mau melakukan, ada yang mendengarkan tapi tidak mau melakukan. Yang artinya bahwa dia tidak mau diubahkan oleh Tuhan. Nah, kita kembali juga diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan di ayat 16 bahwa dikatakan di sana, ketika bangsa Israel mendengar sebuah pidato khotbah dari Yosua, mereka membuka hati mereka dan mengatakan, kami akan menyembah kepada Tuhan yang menyelamatkan kami. Firman Tuhan telah kita dengar, tetapi apakah kita mau untuk melakukannya? Ya. Apakah kita mau untuk melakukan dalam kehidupan kita? Ya. Atau malah sebaliknya, kita malah memberontak, kita malah mengamuk dan tidak mau untuk ditegur oleh kebenaran firman Tuhan. Seharusnya firman Tuhan itu mengubahkan hidup kita, terus mengubahkan hidup kita terus menerus untuk semakin lebih baik dan serupa dengan Kristus. Ya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini sudah memuliakan Tuhan, sudah mengasihi Tuhan, sudah mengutamakan Dia, dan yang paling penting adalah sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Gimana kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita, menegur kita bagaimana seharusnya kita hidup di tengah-tengah dunia ini, sehingga dengan cara hidup kita yang benar, yang mengasihi Tuhan, yang memuliakan Tuhan, banyak orang melihat kita bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, dan orang bisa melihat kehidupan kita dan mereka boleh percaya kepada Tuhan. Demikian renungan kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bagaimana kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Mampukan kami untuk bisa melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini hanya untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan, dan kami hidup hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap kami jemaat-jemaat Tuhan, kiranya kami semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Haleluya, amin.